Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati dengan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini masih tetap eksis hadir, paling tidak hingga detik ini, ke ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Maka kita panjatkanlah doa, ya, semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan dibalas dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Terima kasih, ya, yang dengan sebuah harapan semoga selalu always dan always selalu anti skip dan anti download, ya. Begitu juga bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga menjadi catatan langit bagimu juga, ya, bahwa engkau telah mengambil peran dakwah meskipun hanya sekedar men-share link-link kajian dakwah Islam ini, ya. Oke, dan atas doa-doa baik kalian semuanya, ya, yang dipanjatkan kepada Allah untukku, aku ucapkan matur nembah nuwun, ribuan terima kasih. Semoga doa-doa baik itu juga tercurahkan atas kalian semuanya. Oke. Ahad yang cerah, waktu duha yang cerah, ya. Semoga kecerahan ini hadir dalam kehidupan kita semuanya. Aku minum kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum aku mulai mampir ngombe di waktu duha ini, ya, terimalah salam dari aku, yaitu Isra, ya, yang itu ditulis oleh Kang Mas kita, senior kita dari Pamekasan, ya, Madura, Kang Mas Abdul Qadir dari Pamekasan. Isra, Islam rasional. Bagus juga, ya, pintar juga dia bikin singkatan Isra, ya, bukan Mi'raj, ya, Isra. Islam rasional. Oke, salam Islam rasional untuk kalian semuanya. Aku akan bacakan dahulu, ya, komentar yang masuk dari kalian semuanya. Ini pertama dari Kang Mas Abdul Qadir Pamekasan, ya. Seperti biasanya uraian-uraian beliau itu masuk ke dalam hal-hal yang sistematis. Jadi memang nggak bisa dibaca sambil lalu, ya. Harus benar-benar kita buka Al-Quran, gitu. Oke, komentarnya begini. Alhamdulillah pada padatan seri kedua dari tema ini telah kita lalui dengan dasar petunjuk arahan Quran surat 4, yaitu surat An-Nisa, ayat yang ketiga yang telah UGM cairkan pula, ya. Sebenarnya antara hak dan kewajiban perempuan dengan laki-laki sebagai pasangannya itu berbeda dalam kelengkapan, dalam kurung arti makna pasangan hidup, ya. Laki-laki boleh berpoligami dan perempuan tak boleh berpoliandri. Oke, sampai situ aja, ya. Itu berikutnya sudah teknis, itu nanti kalian baca sendiri dan silahkan dicermati sendiri, ya, tentang poligami dan poliandri. Poligami tentunya kalian tahu, ya, satu suami beristrikan
banyak ya, lebih dari satu maksudnya. Sedangkan poliandri itu satu istri bersuamikan banyak. Itu yang akan kita diskusikan di pagi ini dalam mampir ngombe di duha ini ya. Dan insya Allah besok akan kita tutup dengan nikah. Sebetulnya nikah itu apa sih gitu ya. Minum dulu. Supaya lancar ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Abdul Qadir, sesepuh kita yang ada di Pamekasan ya. Oke, nanti itu akan menjadi tajuk diskusi kita ya. Berikutnya, penghobi Borneo, Kalimantan. Assalamualaikum, Samarinda nyimak. Waalaikumsalam. Izin kepada istri pertama sangat berbeda dengan pemberitahuan kepada istri pertama. Jelas poinnya beda. Sangat beda. Saya setuju sama GM, perlu pemberitahuan tapi bukan izin. Iya. Jadi yang diperlukan itu pemberitahuan. Karena pernikahan itu tidak boleh masuk dalam ranah yang disembunyikan. Dia harus dipublish. Karena nanti bisa menimbulkan banyak fitnah. Ya, seperti yang telah aku sampaikan kemarin. Orang harus tahu, oh dia suaminya, oh dia istrinya gitu. Kalau nggak dipublish bagaimana tidak tahu. Sementara mereka berjalan gitu ya. Atau gampangannya gini lah ya. Seorang suami istri tapi pernikahannya tidak dipublish. Mereka sedang katakanlah liburan terus bermalam di salah satu hotel begitu ya. Tiba-tiba dengan sesuatu yang tidak terduga, di samping kamarnya ada tetangganya juga yang sedang bermalam di situ. Ya. Dan ketika mereka keluar sama-sama, katakanlah sudah check out ya, langsung pergi atau membayar berapa yang harus dibayar ke resepsionnya atau gimana gitu, sama-sama keluar, tetangganya tahu. Tetangganya kan jadi berpikiran negatif. Loh, dia keluar itu sama perempuan sama siapa itu? Apakah sama pelacur? Kan jadi begitu, jadi tanda tanya karena pernikahannya tidak dipublish. Ya. Jadi sekali lagi yang aku sampaikan, pernikahan itu makanya seperti yang teman-temanku tanya ke aku waktu aku ke Surabaya itu, aku jelaskan jangan. Kalau kamu mau berpoligami, berpoligamilah secara baik. Ikuti aturan Allah itu bagaimana. Karena kalau kamu sembunyi-sembunyikan, karena kamu takut kalau kamu takut sama istri pertamamu, istiqomah namanya, ikut ikatan suami takut istri di rumah. Ya sudah, nggak usah berpoligami kamu. Karena poligami itu perlu karakter laki-laki yang dia memang leadership. Dia mampu menyelesaikan konflik. Ada pengelola konflik itu secara bagus. Karena menyatukan dua hati yang berbeda. Kalau dua, kalau tiga, empat ya empat hati. Nah kalau kamu takut sama istrimu ya enggak usah. Jangan karena takut sama istrinya terus berpoligami, sembunyi-sembunyi. Akhirnya jadi masalah seperti itu. Belum nanti kita berbicara keturunan anak-anak kita. Dia nggak tahu ternyata itu saudaranya sendiri satu darah. Kan jadi masalah. Maka aku bilang, berpoligamilah secara baik supaya tidak merusak Islam. Karena poligami yang dilakukan tidak menurut hukum Allah, ya akhirnya itu merusak Islam dan orang lain tidak mau tahu itu. Kan jadi masalah. Sementara Islam itu punya aturan, dia berpoligami tidak berdasarkan aturan Islam. Sakar PDW. Sedangkan publik di luar tidak mungkin mereka belajar bagaimana sih aturan poligami dalam Islam. Langsung nanti yang dijelekkan Islam. Karena kelakuanmu yang berpoligami tidak menurut aturan Allah yang dijelaskan dalam Islam. Gitu ya. Jadi Allah itu mengatur sudah. Dia yang maha tahu. Karena manusia ini produk Allah. Kalau aku bikin produk laki-laki itu karakternya begini. Kalau
perempuan tuh karakternya begini. Seperti aku sudah jelaskan kemarin. Ya. Makanya izin itu tidak diwajibkan. Tapi kita seyogyanya harus memberitahu untuk ya menghindari side effect yang itu menjadi masalah nanti di belakang. Ya. Jadi untuk seluruh teman-teman harus diperhatikan, berpoligamilah secara baik menurut aturan Islam supaya jangan Islam nanti menjadi sasaran tembak. Padahal Islam ini sudah mengatur secara baik, ya. Tidak perlu izin, tapi harus memberitahu. Karena kita mengingat side effect yang ditimbulkan apabila perkawinan itu tidak dipublish. Ya. Supaya jelas, coba lihat lagi penjelasanku di video-video sebelumnya. Kan ini nanti sudah dijadikan playlist ya, Le ya. Playlistnya sudah ada. Ya, jadi kita harus memberitahu, jangan dirahasiakan perkawinan, kok dirahasiakan gimana? Ya, harus diberitahu. Ya, kalau izin tidak ada syariatnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kopi satu gini sudah mau habis. Gak kerasa. Oke, terima kasih Mas penghobi Borneo Kaltim. Yang belum jelas silakan diskusi sama Mas penghobi Borneo. Dia sudah paham dia apa yang substansinya aku sampaikan kemarin ya. Kemudian ini ada siapa ini? Islam Pancasila. Assalamualaikum. Mantap Gus penjelasannya. Tetapi kalau pendapat saya sih, adanya syarat izin istri, hal itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dalam memperbolehkan poligami. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat tentang status syarat yang ditetapkan oleh istri kepada suami untuk tidak boleh melakukan poligami, apakah pensyaratan yang dibolehkan atau tidak. Mazhab pertama, syarat yang dibolehkan sebagaimana sahabat seperti Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muawiyah bin Amr bin As ya, Muawiyah dan Amr bin As, serta sebagian ulama seperti Surai ya. Sebentar ini ada seperti Surai ya. Terus Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tawus Al-Auzai, aduh nama Arab ini sulit sekali, dan Ishaq berpendapat bahwa syarat seperti ini dapat dibenarkan. Sebagian ulama lainnya seperti Az-Zuhri, Qatadah, Hisam bin Urwah, Malik Al-Laits As-Suri, ya, Ibnu Al-Munsir dan kalangan Al-Hanafiyah berpendapat bahwa syarat ini adalah syarat yang batil. Hanya saja persyaratan ini tidaklah membatalkan pernikahan dan suami memiliki hak untuk menurutinya ataupun tidak. Menurutku tidak bertentangan, melainkan manusia mengintervensi dengan mengada-ngadakan syarat izin istri ya dalam praktek poligami untuk tujuan manifestasi sikap adil itu sendiri. Nah, korelasinya dengan pasal yang baru, sebenarnya mereka yang berpoligami atau melakukan perkawinan secara diam-diam tanpa diketahui istri pertama ya. Suami yang nikah secara sembunyi-sembunyi maka akan dikenakan pasal yang baru tersebut. Tetapi jika dia berpoligami secara terang-terangan dan diketahui oleh istri, sepertinya istri hanya bisa mengajukan cerai atau banding pernikahannya yang kedua tidak berkekuatan hukum, bisa dianggap batal, atau pernikahan kedua dianggap secara hukum pengadilan. Tidak ada secara hukum pengadilan. Makasih Gus, hatur nuhun sampurasun, wassalamualaikum. Oke, terima kasih. Nggak ngerti aku ya gimana cara Islam Pancasila ini bisa nggak dia membedakan dua hal yang sudah aksiomatis berbeda. Ya, jadi kalau kamu bilang ya bahwa
adanya syarat izin istri, hal itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dalam memperbolehkan poligami. Itu aku nggak tahu sejauh mana kamu punya kemampuan rasional itu kan membandingkan dua perkara yang itu secara aksiomatis berbeda, terus kamu bilang tidak berbeda, tidak bertentangan. Ya. Nggak ngerti aku, Pancasilamu itu Pancasila yang seperti apa, Islam yang seperti apa juga. Ya. Kan sudah gampang kita bisa membedakan. Karena ini bukan rancangan undang-undang loh ya. Ini sudah ditetapkan menjadi undang-undang. Ya. Kalau aku menikah lagi tanpa izin dari istriku yang pertama itu ya, itu pun nanti jadi bermasalah. Kalau aku sudah punya istri yang kedua, mau yang ketiga, apakah izin istri kedua dan pertama juga? Itu juga jadi tidak sesederhana itu. Undang-undang sebetulnya masih dalam rangka debatable yang tinggi itu. Ya. Jadi itu sudah menjadi undang-undang. Kalau aku menikah lagi tanpa izin istri, kita ikut dulu undang-undangnya ya. Istri pertama, meskipun nanti kalau aku punya dua istri terus gimana? Istri yang kedua apa juga harus minta izin, itu kan masalah juga. Tapi kita abaikan dulu istri pertama ya. Itu secara undang-undang kita bandingkan undang-undang negara dan hukum agama, hukum Islam. Secara hukum tata kelola negara, aku itu bisa dituntut hukuman. Berapa? 5 tahun. Kalau menyembunyikan berapa? 7 tahun. Itu undang-undangnya sah dalam negeri ini. Istriku juga mendapat kanalisasi penyaluran. Secara hukum dia diberi hak untuk menuntut aku, mempidanakan aku. Karena undang-undang itu resmi. Sudah sah. Sementara kalau aku berpijak pada hukum agamaku Islam, tidak bisa aku dituntut karena Allah tidak mewajibkan itu. Ini otakmu goblok weh. Bedakan dua gini yang jelas-jelas beda kok kamu bilang tidak beda. Konsekuensi hukumnya itu berbeda. Kalau memakai hukum tata kelola negara, aku bisa dipidana 5 tahun. Kalau tidak izin 7 tahun kalau menyembunyikan. Tapi kalau memakai hukum Allah yang Allah bikin, aku tidak bisa dipidana. Gitu loh. Masa gini aja kamu nggak bisa bedakan? Kamu gimana? Masalah debatable di dalam kalangan Islam sendiri, aku sudah bicarakan. Kamu lihat video-video. Makanya video-video gitu nggak bisa satu aja ditonton terus disimpan. Dia harus runut. Dilihat semua. Aku sudah katakan, biarkan saja yang sudah diatur dalam agama itu menjadi urusan agama. Jangan lagi negara ikut campur. Kalau mau negara ikut campur, itu pada hal-hal yang mendukung aturan agama itu. Agama apa? Agama apa saja. Karena di sini bukan hanya Islam yang disahkan. Gitu loh. Nah, sekarang kita kembali masalah ini. Kalau itu menjadi perdebatan, biarkan saja perdebatannya di ranah teologis. Jangan dibawa ke ranah politis, ke tata kelola negara. Jadi ada domainnya sendiri-sendiri, ada kamarnya sendiri-sendiri. Gitu loh. Tapi kan bagaimanapun juga perdebatan teologis itu nanti juga ada titik temunya. Kemarin hadisnya sudah aku baca. Lihat di seri yang kedua kalau tidak salah. Ya, bagaimana ketetapan-ketetapan itu sudah dibikin. Tinggal ngikuti aja ketetapannya. Kalau nggak disyaratkan sama Allah, kenapa manusia mensyaratkan? Kan tinggal gitu aja. Jadi juga bisa diselesaikan perdebatan dalam teologis itu. Ya, cuman yang perlu kamu ketahui, perdebatan teologis itu biarkan dia berantem, beradu argumen, tapi dalam domain teologis, tanpa dibawa atau diseret ke domain politis. Kalau sudah masuk ke dalam tata kelola negara itu politis. Itu loh. Pancasila ini kan landasan ideal juga sumbernya kan dari agama. Bagaimana kalau
yang dikeluarkan sebuah negara yang landasan di Pancasila tapi bertentangan dengan agama itu sendiri. Gitu loh. Jadi otakmu itu buka dikit lah ya. Supaya ngerti, minimal bisa membedakan dulu. Tapi aku juga ngomong percuma kalau kamu membedakan yang jelas-jelas beda saja tidak bisa. Ya, kan sudah aku jelaskan. Ini bertentangan. Nah, solusi hukumnya bagaimana? Bisa diuji lagi ke MK. Mereka yang punya kompeten di bidang itu silahkan. Jadi kita selesaikan dengan baik. Ya. Undang-undang manusia yang bikin manusia kok itu bisa ditetapkan, bisa ditarik kembali. Tinggal bagaimana nanti uji MK-nya. Ya. Tapi dari apapun yang aku lihat, Islam Pancasila ini nggak tahu namanya siapa ini. Dia kasih nama Islam terlalu lugu. Melihat permasalahan ini sebatas apa yang dia lihat di mata, tapi dia tidak membaca ke depan, ke belakang. Sebetulnya apa sih maunya? Cuman kan aku nggak mungkin menyampaikan semua yang aku tahu pada kalian. Ya, itu komentarku ya. Jadi beda, kok dibilang nggak beda. Oke, tapi ya terserahlah kalau aku sudah menjelaskan semampu aku menjelaskan secara gamblang. Kalau masih nggak ngerti juga ya sudah di luar kemampuanku. Ya terserahlah ya, terserah saja ya untuk Islam Pancasila. Ya. Pancasila Islam apa Islam Pancasila ini namanya? Islam Pancasila ya terserah. Aku hanya menyampaikan seperti itu. Untuk Kang Mas, ini Islam Pancasila di mana juga ya? Nggak berikan alamatnya, mungkin bisa diberikan ya. Ini Mas Edi Margono yang ada di Jogja ya. Kapan-kapan dibahas juga Gus tentang aturan poligami dalam kitab Bible ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sejak kapan ada larangan poligami dalam gereja Katolik, dan juga pendapat Martin Luther ya tentang poligami. Maksudnya Lutheran ya. Kan nanti ada kerangka berpikir Calvinis itu Calvin, ada Lutheran itu Luther ya. Oke, menarik Kang Mas usulnya ya, cuma nanti kita lihat lah ya. Tapi paling tidak kemarin sudah aku sampaikan, meskipun itu tentunya sebatas informasi, bahwa poligami itu sudah dilakukan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama juga sudah kok ya. Cuman bagaimana akhirnya berubah khususnya di dalam kekristenan yang awalnya Nasrani itu ya, sampai Kanjeng Nabi Isa itu kan kalau menurut saudara Kristen kita tidak menikah. Padahal ya menikah lah. Ya, menikah. Karena apa? Ada konsekuensi dosa yang harus ditanggung. Kalau Kanjeng Nabi Isa atau Yesus menikah, nanti kan Allah jadi menjalar kemana-mana. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, nanti ada Allah Cucu nanti kan. Itu hal lain lah ya. Kita nanti nggak fokus nanti kalau kita bahas di sini ya. Tapi bagaimanapun terima kasih ya atas masukannya untuk Mas Edi Margono yang ada di Jogja. Kemudian soleha kita Septi Arum yang ada di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darjo nderek ngaos Gus. Salam Islam rasional. Nggih matur nuwun untuk soleha kita Mbak atau Ibu Septi Arum yang ada di Sidoarjo. Semoga keluarga di Sidoarjo sehat selalu dalam barokah Gusti Allah ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Kang Mas Ramadan dari Wonosobo. Hadir Gus, salam Islam rasional. Hikmah nggak ada kerjaan bisa mengikuti kajian mampir ngombe. Ya. Aku nggak tahu dia tahu nggak apa artinya hikmah itu. Tapi dia pakai hikmah. Dia kalimatnya begini. Karena kemarin aku mau menjelaskan kepada kalian tentang hikmah. Jadi kalau kita berdakwah atau berdiskusi itu harus dengan hikmah. Perintahnya begitu. Masalahnya kita tahu nggak apa itu hikmah. Nah seperti ini kan ya. Islam rasional. Ya. Salam Islam rasional. Hikmah nggak ada kerjaan bisa ngikuti kajian mampir ngombe. Sementara aku tanya, dia tahu nggak apa sih arti hikmah itu?
Belum tentu tahu, tapi ya sudahlah ya. Itu hal lain nanti yang bisa kita diskusikan ya. Bisaku hanya mengajak teman untuk mengikuti kajian GM. Alhamdulillah ada yang tanya apa nama channelnya. Channelnya maksudnya ya. Semoga channel JM didengar dua sayap besar di negeri ini, yaitu NU dan Muhammadiyah. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih. Terima kasih untuk Kang Mas Ramadan yang ada di Wonosobo ya. Itu sudah bagus ya, memperkenalkan atau memberitahukan channel ini kepada kolega-kolegamu, itu juga bagus. Itu juga sudah termasuk bagian dari dakwah ya, meskipun hanya sekecil itu sudah bagus. Terima kasih. Oke, memang kita punya sebuah sayap dalam kebangsaan kita ya. Jadi Indonesia ini punya dua sayap, yaitu Muhammadiyah dan NU ya. Sehingga bisa membawa Garuda itu terbang ke atas ya. Oke, selanjutnya Alip Depok hadir, mampir ngombe ini berat iki. Berat maksud dia ya. Sampai saat ini bini saya satu karena dipikir akan sulit untuk saya dapat adil saat ini jika punya bini dua. Alhamdulillah Islam rasional, salam sehat, sukses selalu. Nah, seperti aku bilang kemarin, bagus. Dia sudah mengukur diri bahwa dia tidak akan bisa berbuat adil. Adil itu nanti itu penjelasannya itu memang katanya diksinya cuma adil, tapi nanti itu breakdownnya itu banyak. Adil itu seperti apa ya? Nah, dia sudah mengukur diri. Dia nggak bisa berbuat adil. Maka seperti aku bilang kemarin, kalau kamu tidak mampu jangan. Satu aja kamu urusin itu barang nggak habis-habis kok. Gitu loh. Jadi kalau kita mengukur diri, kalau kamu tidak mampu jangan. Ya, satu aja itu openin itu. Perempuanmu itu, istrimu itu. Ya. Ya seperti dia ini, dia bagus, dia sudah mengukur. Oh, gue nggak mampu ini, ya jangan gitu. Orang itu juga tidak wajib kok poligami itu kok. Ya, jangan. Tapi kamu jangan mengatakan bahwa poligami itu tidak disyariatkan dalam Islam. Itu resikonya ke akidah nanti. Bahaya kamu, ya. Makanya pewer-pewerku yang kaum Hawa itu, jangan sekali-kali ngomong bahwa poligami itu tidak disyariatkan dalam Islam. Masalah kamu belum bisa ngelakoni atau belum kuat ngelakoni itu hal lain. Tapi sebagai syariah itu harus diakui. Supaya kamu nggak jatuh dalam kesalahan yang fatal. Seperti kamu misalkan belum sholat atau kamu tidak sholat, itu beda loh dengan kamu tidak mengakui sholat itu syariat dalam Islam. Itu beda konsekuensinya. Hati-hati ya. Jangan sikap keperempuananmu itu membuat kamu goblok, membuat kamu jatuh dalam kesalahan dengan mengatakan bahwa poligami itu tidak disyariatkan dalam Islam. Salah, jangan begitu. Ya. Ya. Itu syariat harus kita akui. Iya, itu syariat, tapi saya belum kuat. Nah, itu hal lain. Ya. Jangan rasa kewanitaanmu itu membuat kamu terperosok dalam kesalahan yang dalam. Ya, seperti tadi, orang tidak sholat itu ya salah. Tapi orang tidak mengakui sholat sebagai syariat dalam Islam itu jauh lebih salah. Gitu, ya. Oke. Terima kasih untuk Alip yang ada di Depok. Ikhwan Tamim, alhamdulillah Tangerang Banten bisa menyimak, semoga barokah, sehat semua Gusnya, pewernya, salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional kembali untukmu dan semoga keluarga besar di Tangerang Banten sehat semua dalam ridho Gusti Allah Agung. Oke, ini dia begini, out of the theme. Oh dia out ya. Kapan bahas budaya musik sinau atau musik terbang terekatan yang isinya puja-puji kepada Allah dan Rasulnya, sepertinya asik tuh, dan musik perspektif Islam dan Kris. Aduh tolong jangan disingkat-singkat ya. Kris ini maksudnya Kristen atau Kris 10? Nggak jelas aku. Salam Islam rasional ya. Oke, salam untukmu. Untuk semuanya ya, tolong, aku itu tidak begitu gaul dengan bahasa-bahasa anak gaul sekarang. Tolong diketik aja lengkap. Kalau
misalkan disingkat-singkat aku kesulitan dan bisa jadi salah persepsinya nanti. Ya, itu seperti ini perspektif Islam dan Kris 10 itu nggak ngerti aku maksudnya. Tapi masalah musik beginilah ya. Aku memang pernah terpikirkan untuk membahas tentang Joko Tingkir, ya. Joko Tingkir itu siapa? Ya, dia sosok itu siapa? Sementara sekarang kalau kita lihat YouTube itu lagu Joko Tingkir ngombe apa leh? Joko Tingkir ngombe dawet itu booming, dan bukan hanya orang Jawa saja yang menyanyikan itu. Yang dari Lombok itu menyanyikan dan itu pure. Terus dari Jakarta, dari Sunda juga menyanyikan lagu itu. Karena seni itu akan menembus semua ruang dan waktu. Itulah kehebatan seni itu. Ya. Sementara Joko Tingkir itu syairnya ya seperti itu. Itu terjadi koneksitas nggak antara siapa sosok personal Joko Tingkir ini dengan syair-syair lagu yang kita dengar itu? Ya, ini kan jadi, aduh, jadi gimana semuanya jadi campur aduk nggak karuan ini, ya, campur aduk nggak karuan, ya. Jadi sebetulnya kan itu lagu sholawatan, sholatullah, salamullah ala toha habibillah. Kan syairnya itu kalau misalkan di sini itu ya, dari adzan misalkan maghrib menunggu jamaah sampai datang, sampai mereka kan perlu waktu untuk wudu, itu kami mengatakannya itu pujian. Tapi itu tidak semua, karena itu kan warisan budaya masa lalu. Ada yang pakai nyanyi-nyanyi gitu, ada yang enggak. Itu pilihan lah ya. Masjid-masjid yang kerangka berpikirnya tradisional masih menggunakan itu, dan itu baik-baik saja karena budaya masuk di dalamnya. Tapi yang dalam tanda kutip kaku tidak pakai itu ya. Ya tidak masalah, itu pilihan. Ya, yang penting yang mau ada pujian ya pakai, yang enggak betul ya sudah enggak usah pakai. Enggak perlu saling apa namanya? Mempermasalahkan itu. Seperti yang kemarin, yang mau merokok ya silakan merokok, yang nggak mau merokok ya silakan nggak usah ngerokok, gitu aja. Ya, karena itu nanti pertarungannya di Ghostul Fikr, ya. Oke, tidak qot'i gitu ya. Ya sekarang kita tahu bahwa sholawatan, di sini nyebutnya sholawatan itu kan pujian-pujian ya, berupa, kalau sayangnya itu kan dalam bahasa Jawa itu. Jadi tidak semua orang tahu artinya selain orang Jawa, tapi kalau mau belajar bisa. Ya. Terus sekarang terimbas menjadi populer dan menjadi lagu umum, bukan lagu yang biasa dinyanyikan di langgar-langgar di musola-musola atau masjid dalam mengisi jeda waktu, ya. Kan jamaah datang itu kadang-kadang kan belum wudu. Dia masuk ke langgar, masuk ke masjid atau ke musola, kan dia harus wudhu dulu. Jadi ada sekian 15 atau 10 menit lah ya, atau paling panjang itu setengah jam waktu jeda itu menunggu jamaah datang. Biasanya diisi pujian-pujian itu. Yang masalahnya kita ngerti nggak siapa Joko Tingkir itu? Terus syair lagunya seperti itu. Ya, tapi itu nantilah ya, kalau memang perlu kita bahas ya. Aku hanya bisa memberikan komentar seperti itu. Namun demikian sempat juga memang terpikir apa yang diusulkan oleh Kang Mas Ikhwan Tamim ini, ya. Sekarang kan buka YouTube itu Joko Tingkir itu begitu viral banget ya. Berikutnya Mas Edi Margono dari Jogja kembali ya. Itu silahkan dibaca itu ya, tentang andaikan ya. Nah ini Kang Mas Effendi dari Bali ya, subhanallah. Karena dia bilang Effendi Bali, berarti kan Mas Effendi dari Bali ya. Aturan yang aneh, menikah harus izin dengan istri pertama. Kalau nggak izin dihukum. Sementara suami kalau beli PSK, maksudnya lonte ya, balon kalau di sini, begenggek kalau di Kediri, Tulungagung tuh begenggek. Kalau di Jember sana senuk. Ya,
dan berzina dibolehkan gitu bro. Lama-lama bikin mumet aturannya. Nah ini bener ini. Seharusnya bikin aturan tuh yang mendukung hukum-hukum agama. Misalkan bikin aturan, apabila seorang suami melakukan perzinahan dengan perempuan lain yang bukan istrinya, padahal dia punya istri, maka dia akan kena hukuman 5 tahun. Nah begitu seharusnya. Itu sesuai dengan hukum Islam pada yang sedang kita bicarakan ini. Kan ada jangan dekati zina. Jadi itu tidak diametral, justru linier dia. Nah, sekarang ini Allah sudah menetapkan ya bahwa menikah lagi itu tidak diwajibkan minta izin istri pertama. Dibikin undang-undangnya kalau tidak izin dihukum 5 tahun, bisa 7 tahun juga kalau tanpa pemberitahuan ya. Kan itu bertentangan. Ya bikin undang-undang seperti yang dibilangkan Mas Effendi dari Bali itu. Seorang suami bila ketahuan berzina bukan istrinya kena 5 tahun. Tapi itu juga harus paralel, seorang istri juga harus begitu. Kalau dia berzina dengan laki lain kena 5 tahun. Itu lebih bagus. Allah juga senang lihat kita. Semoga negeri ini mendapatkan barokah. Ini jangan yang sudah beristri kawin nikah secara resmi menurut agama sah dipidana. Sementara seorang laki-laki pamit sama istrinya sama anaknya, bapak mau pergi ada meeting di kantor A berapa hari, 3 hari. Ya benar sih bapaknya meeting di atas tugas dari kantor, dia meeting check-in di hotel itu selama 3 hari. Meeting dia, tapi malamnya cari lonte. Entah lonte itu ditarik dari luar atau karyawan hotel itu sendiri yang dijadikan lonte. Itu kok nggak dihukum? Coba bikin undang-undang seperti itu kan lebih produktif daripada yang seperti sekarang ini. Jadi aneh-aneh kita ini. Apakah nggak anaknya di rumah itu merasa tersakiti dibohongi oleh bapaknya? Apakah istrinya yang di rumah itu nggak tersakiti dibohongi oleh suaminya? Katanya berangkat meeting, rapat, kerja, tugas kantor, ujung-ujungnya ngelonte. Itu dihukum nggak itu? Gitu loh ya. Mari kita beragama, berpancasila dengan benar. Ya, terima kasih untuk Mas Effendi Bali ya. Sekarang untuk Mas King Roman ya. Nah ini loh ya. Ini loh untuk Islam Pancasila tadi ya. Aku itu kan tidak mungkin semua yang aku tahu itu bisa aku declare di sini. Kamu cara pandangmu itu sebatas apa yang kamu lihat di matamu, tapi masa lalu, masa kini, masa yang akan datang tidak kamu baca. Coba kamu belajar sama Mas King Roman ini. Juga sama Mas Effendi Bali tadi itu. Ya, nggak apa-apa diskusi gitu ya. Sama, kalau ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu ya sudah pegang masing-masing. Seperti aku kan bilang gitu. Aku sudah menjelaskan sebatas kemampuanku. Itu berbeda diameter. Kalau menurutmu masih tidak berbeda ya sudah. Pegang apa yang kamu klaim sebagai kebenaranmu, aku juga memegang apa yang sebagai klaim kebenaranku. Saling hormat saja silahkan. Tuh ya. Kita dengarkan ya, apa penjelasan King Roman? Sudah jelas polanya memang ingin merusak generasi manusia. Perhatikan polanya. 1. Seorang laki-laki ingin berpoligami karena ingin menjaga kehormatannya ketimbang selingkuh dan zina. Dipersulit dengan aturan harus izin istri pertama. Yang kedua, pelayanan prostitusi, balon, pegenggek, lonte itu ya, dibiarkan dan tidak ditindak secara dengan alasan karena suka sama suka. Kenapa nggak ditindak? Suka sama suka kok. Ya sudah silahkan. Ya. Poin ketiga, dan ini yang paling bejat dan bajingan, dilahirkan
lah doktor liberal di bidang agama untuk mengakali dalil agama seperti milkul yamin. Ya, aku sudah jelaskan kemarin milkul yamin, ya, bagaimana Islam memposisikan budak, dan budak dalam Islam jangan disamakan budak-budak dalam budaya masa lalu, antropologis kehidupan manusia masa lalu. Budak dalam Islam itu perspektifnya adalah sebuah side effect dari peperangan yang sudah aku jelaskan. Jadi beda, ya. Dan milkul yamin itu sudah kita bahas, ya. Itu kan ditulis oleh seorang dokter yang dulu juga bermasalah dan sudah kita bahas. Ya seperti itu. Ya, jangan karena dia sama-sama mau kok, ya biaran aja meskipun nggak nikah. Nggak bisa begitu. Ya, oke. Dengan mengatakan boleh hubungan badan di luar nikah asal suka sama suka. Poin 2 dan 3 seakan udah ada janjian untuk saling mendukung, menciptakan, mengkondisikan gitu ya. Mengkondisikan generasi makhluk berbadan manusia berjiwa binatang. Nih, lihat. Sistematika gerakannya itu loh, langkah-langkahnya itu perhatikan. Sebetulnya mau kemana ini? Gitu loh. Ya. Makanya kita harus ngaji supaya cerdas. Aku sudah bilangkan tadi. Tidak semua yang aku tahu itu aku declare ke kalian. Ya. Jadi jangan terlalu kuper lah. Ya. Ini bagus sekali apa yang dijelaskan oleh Mas King Roman itu. Kalau bahasa jalanan tuh naga-naganya mau kemana ya? Gitu. Ya. Oke. Berikutnya untuk Pak dosen kita, Kang Mas Arlinson Ginting MTH, tetap nyimak Kang Mas, salam sehat selalu. Oke, terima kasih saudaraku. Salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu yang ada di Tanah Karo, Sumatera sana ya. Terima kasih ya. Semoga karirnya bagus dan satu saat bisa jadi rektor ya. Bismillah. Berikutnya abah kita, Abah Gelung yang ada di Bogor Timur. Terima kasih, salam Islam rasional. Berikutnya soleha kita Mbak Gispati ya. Alhamdulillah hadir Tuan Guru. Kalau nggak diizinin kawin takut dosa. Melanggar aturan Tuhan diizinin kawin, sakitnya tuh di sini. Ya itulah karakter wanita itu seperti itu. Allah yang menciptakan wanita, dia tahu, makanya izin itu tidak diwajibkan. Ya. Berapa persen yang seperti istriku? Kalau kamu lihat korban normal itu ekstrim itu. Artinya kalau dipopulasikan sangat sedikit seorang istri yang mencarikan istri kedua, ketiga bagi suaminya. Ada berapa persen yang bisa paham seperti itu? Bukan tidak ada, tapi berapa persen dari totalitas populasi wanita di dunia ini, gitu ya. Makanya Allah tahu karakter wanita itu karena dia yang bikin. Maka izin dari istri pertama itu tidak menjadi sesuatu yang diwajibkan gitu loh. Nah, untuk solehaku Mbak Gispati, kamu mau tak kasih resep? Sebetulnya resep ini juga aku nggak setuju karena aku kan tidak mau terjebak Qadariyah dan Jabariyah. Ini resep dari istriku supaya kamu nggak beban hidupmu. Ya. Aku sebetulnya nggak setuju ini. Tapi baik untuk resep. Ya. Di sini kan tempatku ini kan banyak teman-teman datang gitu, kadang-kadang ngobrol sama istri, entah itu mahasiswa, mahasiswi, teman-teman dakwah segala macam itu. Sampai bosnya Ayah Sophia itu heran sama istriku. Ya. Istriku pernah ditanya, terus gimana kok bisa begitu? Dia itu karena istriku itu cara pandangnya simpel banget. Ya karena memang ya mondok juga enggak pernah ya, sekolahnya juga tidak tinggi-tinggi amat. Jadi sederhana cara berpikirnya. Dia bilang,
Dia percaya terhadap qadariyah. Dia percaya terhadap takdir. Dia bilang apa? Kalau memang takdirnya suami saya poligami, itu saya mau menghambat seperti apapun pasti poligami. Tapi kalau takdirnya tidak poligami, saya mau mendukung seperti apapun pasti tidak poligami. Lah daripada aku pusing-pusing, serahkan saja sama Allah. Selesai sudah. Nah, resep itu yang kamu pakai kalau kamu supaya tidak jadi beban, ya. Karena ini syariat Allah dan itu menjadi aturan agama kita, tidak boleh dibantah. Ikuti aja resep itu. Serahkan saudara tadi. Kalau memang takdirnya suamimu nanti poligami, kamu mau tolak seperti apapun tidak bisa, tetap poligami. Tapi kalau takdirnya enggak, ya enggak, meskipun kamu dukung. Jadi nikmati saja hidupmu, gitu loh ya. Itu kerangka berpikir simpel, ya. Mungkin bisa menjadi resep untuk semua power-power perempuan kaum Hawa yang ada di sini, ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam rasional. Ambon hadir Tuan Guru izin menyimak. Oke, terima kasih. Ya. Untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Ambon yang selalu setia menyimak, ya. Semoga selalu dalam ridha Allah. Oke. Tapi gini, aku ulangin lagi. Tapi gini, untuk Soleha kita Gispati, seperti yang aku bilang tadi itu, seperti yang itu diambil langkah oleh istriku, itu sebaiknya ina amalu biniatnya ditata. Ditata atas dasar ketundukanmu terhadap hukum Allah, gitu loh. Oke, paham ya? Oke. Berikutnya Rizal Wahyu Rembang selalu hadir, Gus. Oke, terima kasih. Berikutnya Jim Sugiarto, ya. Nanya aja tapi perlu jawaban yang pasti. Sebetulnya nabinya umat Islam berapa? Ada yang bilang 12, 18, 22. Supaya kalau ditanya orang saya bisa jawab gitu. Ya, kamu juga gobloknya. Ini kita tidak dalam diskusi itu, kamu kok oot. Kalau mau oot itu harus izin seperti yang tadi. Kita jawab tentang izin untuk berpoligami dari istri pertama, kamu larinya ke Nabi lagi, ya. Makanya kok nonton video itu diperhatikan, matamu itu perhatikan. Kok bisa larinya nyimpang jauh. Nanti tanyakan kalau kita pas bahas nabi-nabi itu ditanyakan di sana. Makanya ya, kajian-kajian dalam kerangka akademis itu juga kalian harus mempersiapkan diri, punyalah kemampuan akademis gitu loh ya. Jangan oot, ada constraint itu batasan. Kalau semua masuk itu jadi amburadul nanti. Jadi sistematis gitu. Kalau kita bahas ini yang ditanya ya ini. Gitu ya. Oke. Kemudian Dimas, alhamdulillah Makassar hadir nyimak. Oke, terima kasih. Brebes Islam Nasional, terima kasih untuk Kang Mas Nurkolis. Sopo iki? Imah apa iki? Di dunia Nabi Muhammad ini juga apa sih ini? Kok AM itu apa sih? Di dunia Nabi Muhammad Am Siti Khadijah, tapi di surga dipasangkan Am Siti Aisyah. Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana ini? Al-Quran bilang begitu. Goblok gue. Berpikir tuh yang jelas. Argumentasinya, literasinya. Kamu tahu cerita ini dari mana? Cerita ini benar apa enggak? Ojo kemeruh gue. Hadisnya, datangkan hadisnya. Nanti kita bisa cek. Enggak semua hadis itu benar. Gitu loh. Jadi sulit mengajak kalian itu dalam kerangka berpikir ilmiah ya. Kemudian Mas Cain Al-Kisah atau berupa kenyataan, tidak tahu ini apa maksudnya ya. Oke. Arif Muksin Tuban hadir, Gus, terima kasih. Oke. Nah ini Mas Irwan Riyadi, nggak tahu dari mana ini. Ya.
Dia singkat tapi ini penuh makna. Apa katanya? Semua berawal dari kardus yang digembok. Aku nggak berani membreakdown apa maksud dari semua berawal dari kardus yang digembok. Silahkan kalian tafsirkan sendiri apa maksudnya itu. Tapi paling tidak apa yang dikatakan oleh Mas Irwandi Riyadi ini padat, tepat, mantap. Ya, silakan ditafsirkan sendiri. Semua berawal dari kardus yang digembok itu gimana? Ya. Soleha kita Aisyah dari Surabaya. Assalamualaikum, hadir menyimak. Oke, terima kasih ya. Cainco dari pinggiran Sungai Mahakam Borneo kembali hadir Gus. Oke, terima kasih. Didi nyimak Gus. Oke, terima kasih. Zenki Jos, aduh nama baratnya ini sulit ya. Kasihan bagi pasangan yang istrinya mandul tapi istri tetap egois, enggak mengizinin suaminya poligami. Padahal si suami mau punya anak dari darah dagingnya sendiri, masa sih harus cerai padahal cerai itu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya diskusinya panjang ini ya kalau sudah menyangkut perkawinan. Terima kasih untuk Mas siapa tadi, Zengki ya. Berikutnya Haris Munandar, thank you ya. Emput 99 hadir. Oke, thank you. Terima kasih. Oke. Kita sekarang sudah aku baca ya. Sudah aku baca semua. Sekarang kita kembali ke komentar yang disampaikan oleh Kang Mas kita tentang poliandri dan poligami. Yang ini menjadi tajuk kita ya. Oleh Mas Abdul Qadir DJ. Sebentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, pada satu waktu aku diundang ngisi kajian di kampus. Yang namanya kajian di kampus, mustamiknya nih, ya pesertanya, pendengarnya tentu para mahasiswa dan mahasiswi. Dan kita harus tahu ya, berbicara dengan mereka itu tidak bisa langsung dipukul main dalil aja. Jadi logiknya juga harus kena, rasionalitasnya juga harus kena gitu ya. Pada waktu itu aku diundang itu sekitar antara ba'da asar ke sampai nanti maghrib gitu ya. Jadi aku sore diundang. Aku masuk ke dalam ruangan dan sepertinya aku bukan pembicara satu-satunya, tidak. Karena tak lihat di dalam ruangan diskusi itu sudah ada kopi, ada teh, ada snack, ada segala macam lah. Artinya sebelum aku sudah ada diskusi mereka ya. Tapi aku tidak tahu karena aku hanya diundang untuk memberikan kajian ke mereka. Oke. Kita sudah mulai kajian gitu ya. Tiba-tiba ada pertanyaan ya. Kenapa poligami itu boleh ya, sementara poliandri kok tidak boleh? Gitu loh. Ya. Tahu ya? Kalau poligami lakinya satu, ceweknya banyak. Kalau poliandri ceweknya yang satu, cowoknya banyak. Ya. Atau lebih jelas, poligami suaminya satu, istrinya banyak. Poliandri istrinya satu, suaminya yang banyak. Ya, paham ya? Ulangi lagi supaya nggak salah-salah ini. Poligami, suaminya satu, istrinya banyak. Poliandri, istrinya satu, punya suami banyak. Gitu ya, paham ya? Oke. Kalau poligami itu dalam tataran perspektif teologis kita sudah sama-sama tahu ya, bahwa para nabi pun ya, kalau kita lihat dari mulai Bapak Abraham itu melakukan rumah tangga dalam
rumah tangga yang berpoligami. Ya. Sampai nanti ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Artinya kita tidak terlalu asing lah ya, selama kita mau belajar tentang agama-agama yang ada ini, khususnya Abrahamic Faith. Ya. Tapi kalau poliandri, ya, aku belum tahu sih ya, apakah ada agama yang mengizinkan poliandri. Artinya seorang istri punya suami banyak. Apakah ada agama yang mengajarkan poliandri itu boleh? Setauku sih tidak ada. Tapi nanti kalau misalkan ada, tolong aku dikoreksi. Ya. Setauku tidak ada. Ya. Lalu dari mana lahirnya poliandri itu? Ya. Poliandri itu lahir dalam konteks budaya. Ya, aku lupa ada budaya di Afrika Masisi mana itu, dan di Asia juga itu dalam konteks budaya ya, poliandri itu boleh. Jadi satu istri punya beberapa suami ya. Itu boleh. Maka kita garis bawahi, poliandri itu ada dalam proses budaya, proses antropologis, bukan dalam proses teologis ya. Oke, pahami dulu di sini ya. Oke. Berikutnya, ketika aku ditanya, aku sudah berpikir, ini aku ngomong dengan mahasiswi. Ya. Tidak bisa langsung main hantam dalilnya ini, ayatnya ini, gitu. Tidak bisa. Ya. Bagi mereka, ya itu yang terpenting itu jelaskan dulu landasan logisnya gimana, rasionalnya gimana. Ya, dunia kampus tuh dunia rasional begitu. Maka kalau kita tidak mampu ya mengemasnya dalam kerangka berpikir rasional, ya agak sulit menjelaskan. Ya. Kalau ujuk-ujuk terus langsung main ke dalil hadisnya begini, dalil Al-Quran begini, itu sulit ya. Tapi jelaskan dulu rasionalitasnya gitu. Maka ketika aku ditanya seperti itu, jawabku begini. Oke lah ya. Sebentar, minum lagi. Udah mau habis nih. Di situ kan ada kopi, ada teh, ada gelas, ya. Kan mereka juga baru diskusi sebelum aku, ya. Aku mungkin season yang keberapa juga nggak tahu ya. Jadi gini Mas, gini Mbak, aku bilang begitu kan. Ambil kita bikin contoh dua aja, ambil 2 gelas. 2 gelas kosong diambil. Kemudian kita ambil 2 teko. Yang satu teko berisi kopi, yang satu teko berisi teh. Ya, oke. Kita ambil contoh dulu teko, ya. Teko tahu ya, tahu lah ya teko ya. Ini gelas, ini teko. Teko, ambil teko yang berisi kopi, aku bilang begitu kan. Oke, masing-masing 2 gelas itu kamu isi, diisi lah ya. 1 gelas diisi, gelas yang kedua diisi. Udah. Terus aku tanya, apa isi dalam gelas itu? Mereka jawab kopi. Nah, berarti jelas kan? Gelas itu isinya kopi. Ya, isinya kopi. Jelas. Karena tekonya cuma 1, tekonya kopi. Diisikan ke gelas yang jumlahnya 2. Maka kedua gelas itu tetap jelas isinya kopi. Oke. Nah, selanjutnya kita balik. Kalau tadi kan 2 gelas, 1 kopi. Sekarang kita balik. 1 gelas, sorry. Kalau tadi kan 2 gelas, 1 teko. Ya. Terus aku ulang lagi. Tetap 2 gelas, ya. Tadi kopi sudah. Sekarang teko teh, ya. Teko teh. Isi 2 gelas itu. Set. Sudah. Pertanyaanku, apa isi dalam gelas? Dia jawab teh. Gelas pertama isinya apa? Teh.
Gelas kedua isinya apa? Teh. Jadi jelas. Kalau tadi diisi kopi dari teko yang satu, ya kopi semua. Diisi teh dari teko yang berikutnya ini, ya teh semua. Jadi jelas. Ya. Oke. Nah, sekarang kita balik. Ambil 1 gelas saja. Sekarang yang 1 gelasnya. Ya. 1 gelas diambil. Oke. Terus isi dengan 2 teko. Teko kopi isikan setengah. Ya. Sekarang teko teh ambil, isikan ke dalam gelas yang 1 itu setengah sampai penuh. Oke, sudah. Pertanyaanku, dalam gelas yang 1 itu isinya apa? Maka dijawab kopi campur teh. Jadi isinya campuran kopi campur teh. Bermasalah nggak ini? Nggak jelas dia. Kalau yang tadi jelas, kalau diisi teko teh, ya isinya teh. Kalau diisi teko kopi, isinya ya kopi. Itu jelas, karena tekonya 1, gelasnya 2. Kalau ini dibalik, gelasnya 1, tekonya 2. Diisilah ke dalamnya teh dan kopi. Nggak jelas kan? Ya. Nah, sekarang analoginya kita tarik. Wanita itu ibarat gelas, laki-laki itu ibarat teko. Ya. Sekarang kamu mau nggak dalam rahimmu itu terisi dari 1 sperma dari 1 laki-laki? Mau? Iya, harus mau. Karena itu jelas dan sehat. Sekarang kamu mau nggak dalam rahimmu terisi 2 sperma dari laki-laki yang berbeda? Terdiam semua. Ya, terdiam semua. Itulah kenapa agama melarang poliandri. Jadi nggak bisa perempuan mau emansipasi. Kalau laki boleh poligami, cewek boleh dong poliandri. Iya, jadi binatang kamu nanti. Mau nggak dalam rahimmu tuh diisi 2 sperma dari 2 laki-laki yang berbeda? Jadi Allah tuh sudah bikin aturan seperti itu. Itu masih dalam analogi kopi, teh, teko, dan gelas. Sekarang kita tarik dalam aktualisasi kehidupan. Kalau suaminya 1, istrinya katakanlah 4, ini semua jelas. Bapaknya jelas, mamanya jelas. Ya. Karena sperma yang masuk ke rahim mereka itu sperma yang 1, jelas, nggak bercampur. Sekarang kita bayangkan, kalau poliandri, itu tadi kan poligami, poliandri, perempuannya 1. Ya. Rahimnya diisi 4 sperma dari 4 laki-laki yang berbeda. Punya anak. Bapaknya anak ini yang mana? Nanti kamu kalau bikin akta anakmu itu bapaknya, karena yang ngisi rahimmu dengan sperma 4 laki-laki yang berbeda. Terus anakmu itu mau kamu nasabkan kemana? Nanti bicara nasab, bicara waris lagi. Bicara waris, aduh, banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung. Setelah aku jelaskan secara rasional seperti itu, akhirnya mereka bisa terima. Ya. Jadi aku nggak langsung main ke ayat, nggak, logika berpikirnya aja disampaikan. Ya. Jadi kalau poligami itu anak kita itu jelas siapa mamanya, siapa bapaknya, makanya diperbolehkan. Tapi kalau poliandri nggak jelas, bapaknya yang mana nih, gitu. Ya, itulah hikmah bagaimana kalau kita taat terhadap aturan-aturan dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Mampir ngombe kita. Berapa lama ini tuh? 1 jam 4 menit, lebih dari 1 jam ya. Tapi kan ini suasana santai ya. Lagi akhir pekan ya. Semoga akhir pekannya juga indah ya. Oke, sampai di sini dulu, dan pesan aku kalau kalian sedang keluar berakhir pekan, jangan lupa ketika masuk waktu sholat ya,
mampirlah sejenak dan tunaikan sholat itu, ya. Dan perlakukan orang-orang semua di sekitarmu itu secara baik, ya. Siapapun dia, entah itu dia supirmu, entah itu pembantumu, perlakukan secara baik, ya. Ya, jangan kamu membeda-bedakannya. Kalau kamu makan, ajak dia makan, ya. Jangan kamu makan ke restoran sementara dia kamu biarkan nunggu di luar, kasihan. Tidak begitu, ya. Jadi perlakukan mereka itu secara manusiawi, secara baik, ya. Oke, itu pesan aku, ya. Selanjutnya jaga iman, ya. Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran, Islam itu menjadi milik kita yang paling abadi, ya. Akan kita bawa nanti mati, ya. Tetapi jangan lupa kita punya saudara yang lain, mereka punya jalan pilihannya sendiri, dan jalan itu, pilihan itu harus kita hormati juga. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat, dan insya Allah besok kita akan berbicara tentang pernikahan atau gimana, kita lihat nantilah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.